Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi asam alkanoat dan alkil alkanoat. Perkenalkan, nama saya Solyarsyad. Saya akan menjelaskan pengertian asam alkanoat. Perkenalkan, nama saya Patrick Khalili. Saya akan menjelaskan sifat-sifat asam alkanoat. Perkenalkan, nama saya Indra Perdana Putra. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan asam alkanoat. Perkenalkan, nama saya Marisa Age. Saya akan menjelaskan tentang nama impak dan trivial asam alkanoat. Perkenalkan, nama saya Iwandira. Saya akan menjelaskan pengertian alkil alkanoat. Perkenalkan, nama saya Hardianti. Saya akan menjelaskan sifat-sifat alkil alkanoat. Perkenalkan, nama saya Yusliana. Saya akan menjelaskan tata nama impak dan trivial alkil alkanoat. Halo teman-teman, semoga masih semangat belajar di rumah ya. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, penting untuk kita menjaga kesehatan dan kebersihan serta mematuhi protokol kesehatan jika bepergian. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, penting untuk teman-teman tahu peranan dalam kehidupan asam alkanoat dan alkil alkanoat. Asam alkanoat memiliki peran penting bagi kehidupan. Nah, contohnya buah lemon. Saat teman-teman memakan buah lemon tanpa teman-teman sadari, teman-teman akan mengernyitkan wajah teman-teman. Nah, kira-kira kenapa? Apa kandungan dari buah lemon tersebut? Nah, ternyata rasa asam tersebut berasal dari asam sitrat yang ada dalam buah lemon. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu asam sitrat? Asam sitrat merupakan asam organik yang dapat ditemukan pada tumbuhan jenis citrus, contohnya seperti tadi, lemon dan jeruk. Nah, sementara itu untuk ester atau alkil alkanoat ini merupakan salah satu senyawa yang istimewa karena dapat ditemukan pada buah-buahan, lilin, dan sebagainya. Nah, ester ini memiliki aroma yang harum sehingga banyak dimanfaatkan oleh manusia di berbagai bidang. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian asam alkanoat. Asam alkanoat atau asam karboksilat adalah golongan asam organik alifatik yang memiliki gugus karboksil atau biasa dilambangkan dengan -COOH. Semua asam alkanoat adalah asam lemah. Dalam pelarut air, sebagian molekulnya terionisasi dengan melepas atom hidrogen menjadi ion H+. Asam karboksilat dapat memiliki lebih dari satu gugus fungsional. Asam karboksilat yang memiliki dua gugus karboksil disebut asam karboksilat atau alkandioat. Jika tiga disebut asam trikarboksilat. Saya akan menjelaskan sifat-sifat asam alkanoat. Asam karboksilat bersifat polar. Karena polar maka sangat mudah larut dalam senyawa polar. Mempunyai ikatan hidrogen akibat titik lele dan didih tinggi. Cabang asam karboksilat lumayan banyak sehingga kelarutannya berkurang seiring bertambahnya rantai karbon. Bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester. Pada reaksi esterifikasi dapat dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Saya akan menjelaskan kegunaan asam alkanoat. Asam format HCOOH digunakan untuk penyamakan kulit industri, tekstil dan pengumpulan lateks pada sistem kimia koloid. Asam cuka untuk garam dapur. Asam oksalat untuk penghilang karat dan bereaksi pembuatan warna, juga untuk mengobati sakit sariawan karena asam oksalat terdapat di dalam jeruk. Asam tartrat untuk fotografi, pembuatan keramik, mengasamkan minuman dan pembuat
whisky karena asam tetra terkandung dalam anggur. Oke, kita masuk ke contoh soal tata nama, IUPAC, dan trivial asam alkanoat atau asam karboksilat, di mana asam alkanoat ini memiliki gugus fungsi COOH atau bisa juga COOH. Nah, untuk tata nama IUPAC itu memiliki nama, diberi nama asam alkanoat. Nah, sementara itu untuk nama dari trivial itu di sini juga diawali dengan kata asam. Asam trivioat. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, saya ambil di sini HCOOH, di mana memiliki nama IUPAC asam karena hanya memiliki satu atom, jadi metanoat. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa penamaan IUPAC itu dimana diawali kata asam dan diakhiri oleh OAT. Nah, untuk trivialnya asam formiat karena hanya memiliki satu atom C. Nah, gini teman-teman, jika hanya memiliki satu atom C, namanya from. Jika 2, aset. 3, propio. 4, butir. 5, valer. Dan yang keenam itu kapro. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum mengerti. Baik, kita masuk ke contoh soal yang lain. Di sini saya ambil 5 atom C. Di sini CH3, CH, CH2, CH2, di sini O, di sini OH, di sini ditambah CH3. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu rantai utamanya. Nah, rantai utamanya yang ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk nama IUPAC-nya ini itu asam 4 menjadi 4 metil. Kenapa metil? Karena di sini ada cabangnya. Cabangnya di sini CH3 itu metil. Kenapa 4? Karena dia ada di urutan keempat. 4 metil karena atom C-nya ada 5, jadi pentanoat. Nah, sekarang untuk nama trivialnya. Masih diawali kata asam. Nah, untuk penamaan trivial di sini atom C-nya kita hitung semua.
Jadi atom C-nya ada 6. Jadi karena atom C-nya ada 6, maka di sini kaproat. Nah, di sini ditambah iso. Kenapa? Karena di sini atom C diikat oleh 2 atom C lainnya. Ini dengan yang ini. Mungkin teman-teman sudah mengerti ya. Terima kasih. Pengertian alkil alkanoat. Ester adalah senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi COOR dengan R adalah gugus alkil. Ester juga mempunyai rumus kimia yang sama dengan asam karbosilat yaitu CnH2nO2 sehingga berisomer gugus fungsi. Nah, nama ester agak rada-rada mirip sama turunan alkana eter. Jadi harus hati-hati saat tata penamaannya. Ciri khas dari ester adalah bau atau aroma yang dimilikinya bermacam-macam. Baik, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat alkil alkanoat. 1. Dapat mengalami hidrolisis. 2. Bersifat netral dan tidak bereaksi dengan logam natrium maupun PCl3. 3. Dapat mengalami reduksi menjadi alkohol. 4. Dapat mengalami reaksi penyabunan. Nah, untuk kegunaan dari alkil alkanoat ini, yang pertama, ester yang berasal dari gliserol dengan asam karboksilat atau asam alkanoat dengan suhu rendah atau suhu tinggi, contohnya minyak dan lemak. Ini digunakan untuk membuat margarin dan mentega. Dan yang kedua juga digunakan untuk membuat parfum, sabun, dan masih banyak lagi. Tata nama IUPAC. Untuk memberi nama senyawa ester secara IUPAC mengikuti pola alkil alkanoat dengan aturan penentuan nama sebagai berikut. 1. Menentukan rantai atom C yang terikat langsung dengan gugus fungsi ester COO dan diberi nama dengan nama alkanoat. 2. Menentukan rantai atom C yang bertindak sebagai alkil. Contoh penamaan ester berikut berdasarkan aturan IUPAC yaitu 1. CHOO CH3. Pada senyawa tersebut rantai atom C yang terikat dengan gugus senyawa COO berjumlah 2 buah sehingga namanya sementara alkil yang terdapat pada senyawa tersebut adalah CH3 yang berarti metil. Berdasarkan hal tersebut, maka nama senyawa tersebut adalah metil etanoat. Tata nama trivial. Tata nama secara trivial pada ester memiliki aturan penamaan dengan pola nama alkil diikuti nama ester. Berikut contoh penamaan ester secara trivial. 1. CH3 COO CH2. Sebelum menutup video ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada orang yang pintar, yang ada hanya orang yang mau mencoba. Mungkin banyak dari teman-teman yang mengira pelajaran kimia itu sulit dan membosankan. Nah, padahal belajar kimia itu menyenangkan jika kita mau belajar dan berusaha. Mungkin teman-teman pernah mendengar kisah ini di mana ada seorang siswa di dalam kelasnya, dia paling bodoh di antara orang-orang yang bodoh. Mungkin teman-teman bisa membayangkan betapa bodohnya siswa ini sehingga suatu ketika ia pergi dari sekolahnya dan singkat cerita di tengah perjalanan ia menemukan batu yang ditetesi air sehingga berlubang. Di sana dia berpikir bahwa batu sekeras ini bisa berlubang, apalagi otak. Jika ada kemauan untuk diasah, pasti menemukan jalan.
Demikian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.